Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran daring ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'innya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Gita Nurwanti, dan juga ada teman saya yaitu Afahmi M. Asril dan juga Alvin Julian. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengembangan dan inovasi model pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mungkin untuk selanjutnya kami akan membahas yaitu ada beberapa aspek. Pertama yaitu pengertian model pembelajaran PAI, yang kedua karakteristik model pembelajaran PAI, yang ketiga tujuan pengembangan dan inovasi pembelajaran PAI, yang keempat yaitu strategi pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI, yang kelima yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI, dan yang keenam yaitu contoh-contoh dari hasil pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI dalam pendidikan di masa pandemi ini. Nah, mungkin untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah saya Alvin Julian ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan, inovasi, dan kurikulum PAI dengan materi yang pertama, pengertian model pembelajaran PAI. Pengertian model pembelajaran PAI. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan. Strategi atau metode pembelajaran saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran. Dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dan dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan khusus dengan menerangkan langkah yang sudah ditentukan. Mungkin tidak jauh berbeda mengenai pengertian model pembelajaran dengan model pembelajaran PAI, yaitu suatu rancangan dalam
menyiapkan bahan ajar untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal dan mencapai tujuan belajar baik sebelum ataupun sesudah proses pembelajaran itu dilakukan, khususnya di dalam lingkungan pendidikan agama Islam. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran PAI. Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang dapat membedakannya dengan mata pelajaran lainnya. Begitu juga halnya mata pelajaran PAI. Karakteristik mata pelajaran PAI sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman khusus PAI Depdiknas 2002 adalah sebagai berikut. Pendidikan agama Islam. Yang ke-1, PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, PAI mencakup 3 kerangka dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman, ilmu-ilmu agama seperti ilmu kalam, teologi Islam, usuluddin, ilmu tauhid yang merupakan pengembangan dari akidah, ilmu fikih merupakan pengembangan dari syariah, ilmu akhlak, etika Islam, moralitas Islam merupakan pengembangan dari akhlak, termasuk kajian-kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya yang dapat dituangkan dalam berbagai mata pelajaran. Ajra mengemukakan bahwa karakteristik pendidikan Islam menekankan kepada 1. Pencarian ilmu pengetahuan. Yang kedua, nilai-nilai akhlak. Yang ketiga, pengakuan akan potensi dan kemampuan. Yang keempat, pengamalan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Asril dari kelas PAI 6. Saya akan menjelaskan tentang tujuan, pengembangan, dan inovasi model pembelajaran PAI, di mana dalam pengembangan dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, pengamalan peserta didik maupun pendidik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bangsa, dan negara. Bila dibuat dalam bentuk poin-poin, maka tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama memperkuat iman dan takwa, yang kedua menghormati agama lain, yang ketiga memelihara kerukunan antara umat beragama, yang keempat mewujudkan persatuan nasional. Juga bisa bertujuan sebagai peningkatan mutu dalam proses pembelajaran PAI. Dengan dikembangkannya model ini akan banyak inovasi-inovasi yang dituangkan dalam setiap prosesnya sehingga inovasi-inovasi akan semakin berkembang. Yaitu selanjutnya strategi pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Kata strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, yaitu mencapai sasaran atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran atau untuk mencapai tujuan. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks pembelajaran seperti yang diungkapkan
oleh Nana Suzana, yaitu strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran peserta didik agar dapat mempelajari suatu yang relevan dan bermakna bagi mereka. Di samping itu juga untuk mengembangkan pengamalan belajar, di mana peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh. Selanjutnya, itu strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan mengutip pemikiran C.R. David, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak puas bisa ditanyakan di dalam forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Dalam lingkupan langkah-langkah untuk mengembangkan sesuatu itu, pasti kita melihat dulu hal yang sebelumnya dilakukan, seperti halnya model ataupun metode pembelajaran yang sudah umum kita lakukan di dunia pembelajaran ini. Ada beberapa macam model pembelajaran. Secara garis besar, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, eksperimen, demonstrasi, tutorial ataupun bimbingan, dan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, kami mengambil salah satu model pembelajaran yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini, seperti halnya model pembelajaran demonstrasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Langkah persiapan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi itu selesai ataupun berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan. Nah, untuk ketiga yaitu dilakukan uji coba demonstrasi tersebut. Uji coba ini meliputi segala peralatan yang diperlukan dalam proses demonstrasi. Untuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Antara lain yaitu yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan oleh guru tersebut. Karena mungkin dalam proses ini guru akan praktek ya. Untuk yang kedua yaitu kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik supaya peserta didik tersebut memahami dan melihat betul-betul saat proses demonstrasi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam
atau pada saat prosesi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pada tahap pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong peserta didik untuk memperhatikan prosesi demonstrasi tersebut. Yang kedua yaitu ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Jadi pada saat demonstrasi sebisa mungkin guru tersebut menenangkan ataupun merelaksasikan suasana dan supaya tidak tegang. Untuk yang ketiga yaitu yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi, dan juga guru juga harus memperhatikan peserta didik supaya tidak ada satupun yang tidak ikut ataupun tidak memperhatikan. Untuk yang keempat yaitu berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat pada saat prosesi demonstrasi tersebut. Untuk yang terakhir, pada langkah mengakhiri demonstrasi yaitu apabila demonstrasi selesai dilakukan, pada proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan prosesi pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh hasil dari pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI dalam pendidikan masa pandemi ini. Yaitu contohnya kami hanya membawa sedikit contoh seperti halnya project based learning, yang kedua yaitu daring metode, yang ketiga luring metode, yang keempat home visit metode, yang kelima integrated curriculum, dan yang keenam blended learning, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pembelajaran melalui radio. Nah, mungkin pemaparan materi dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Mohon dimaafkan karena kami juga di sini masih dalam tahap belajar. Untuk itu, kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya dan lebih baik menambahkan ya, karena kami di sini masih kurang dalam pemaparan materinya. Untuk itu, dalam pemaparan materi ini dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut diskusi di Zoom atau Google Meet.